Menurutmu, mana yang lebih keren, saudaraku? Kamu ke klub malam di Kuta mencari perhatian wanita, atau ke pusat kebugaran di Surabaya untuk berolahraga? Oke, mana lagi yang lebih keren, saudaraku? Kamu ke kedai minum di kawasan Senopati untuk mabuk, menenggak alkohol, atau ke area pull up untuk berlatih pull up? Terakhir, mana yang lebih keren, saudaraku? Saat subuh, kamu baru pulang dari dugem di Jakarta, teler, uang habis, badan remuk, dan terkapar, atau subuh sudah bangun untuk ibadah pagi? Saudaraku, saya tahu kamu sudah dewasa, sudah bisa memilih aktivitas apa yang baik untuk dirimu. Pertanyaannya adalah, kamu mau mengejar kesenangan sesaat atau kebahagiaan jangka panjang? Tentukan pilihanmu dan bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Sebenarnya, ini bukan cuma masalah moral, saudaraku. Bukan cuma masalah baik buruk. Ini adalah masalah dopamin. Otakmu itu maunya yang cepat dapat hadiah. Dan hadiah yang paling cepat itu datang dari hal-hal yang membuatmu bahagia sesaat, seperti alkohol, dugem, clubbing, makanan lezat khas Nusantara, atau godaan-godaan nafsu. Terus, bagaimana dong caranya mengatasi hal ini? Jadi, ada dua tahap. Yang pertama adalah mengenali musuh. Kamu itu punya dua orang musuh utama, saudaraku. Yang pertama adalah musuh yang namanya bias masa kini atau kecenderungan menikmati yang ada sekarang. Jadi, kebiasaan otakmu yang membuatmu lebih mementingkan hadiah yang ada di depan mata dan meremehkan hadiah yang masih jauh atau di masa depan. Contoh, bayangkan kamu bertemu wanita yang sangat memesona, anggun, lalu dia mengajakmu untuk menghabiskan waktu berdua di kamar hotel bintang 5 di Bali. Otakmu yang mengejar dopamin sesaat, yang mengejar kesenangan instan, pasti langsung mengiyakan ajakan itu. Kamu tidak peduli sama konsekuensi jangka panjangnya, mulai dari terkena penyakit menular, bisa hamil di luar nikah, atau bahkan konsekuensi yang lebih jauh lagi, yaitu dosa dan melanggar larangan agama yang nanti akan kamu rasakan di akhirat. Inilah kamu lihat mengapa banyak sekali pria yang kesulitan untuk menaklukkan nafsunya dan menghancurkan dirinya, rumah tangganya, dan masa depannya cuma untuk mengikuti kesenangan sesaat. Kamu cuma berpikir bagaimana bisa senang saat ini juga. Terus yang kedua, ujian kue versi dewasa. Kamu pernah dengar kan ujian di mana anak kecil disuruh memilih makan satu kue sekarang atau dapat dua kue nanti kalau dia bisa menahan diri? Pria yang hebat itu berhasil di ujian kue versi dewasa ini. Satu kue sekarang itu, contohnya adalah kamu menjalin hubungan dengan wanita yang penuh masalah. Kamu menggunakan layanan Open BO di aplikasi daring, terus-menerus menelusuri media sosial tanpa tujuan, bermain game sampai lupa waktu di kafe-kafe ramai di Yogyakarta, atau berutang untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Nah, mendapatkan dua kue versi nanti itu adalah bagaimana kamu bisa membangun rumah tangga yang harmonis, bagaimana kamu bisa punya penghasilan yang stabil dan besar dari usahamu sendiri, dan bagaimana kamu bisa punya badan sehat dan bagus karena rajin berolahraga bahkan sampai tua nanti. Pria yang gagal di ujian kue ini, saudaraku, selamanya akan jadi seperti anak kecil yang hidupnya dikendalikan oleh nafsu dan keinginan sesaat. Kamu tidak mau kan, saudaraku? Jadi, tahap 2, jurus menguasai dopamin. Sekarang kita masuk ke jurus praktisnya, saudaraku. Ini cara untukmu jadi master atas godaan instan dan bisa memilih hadiah yang lebih besar nanti. 1. Bayangkan akibat buruknya saat kamu digoda kesenangan instan, misalnya mau menelusuri ponsel tanpa peduli waktu. Jangan pikirkan betapa serunya itu, pikirkan apa akibatnya nanti. Jurusnya adalah, bayangkan jika itu bukan hadiah, melainkan masalah. Bayangkan doom scrolling di ponselmu, itu seperti lubang hitam yang menguras waktu berhargamu. Bayangkan wanita yang toksik, itu bukan hanya cantik, tapi juga lubang di dompetmu, tangisan di bantalmu. Kamu harus membuat bahagia instan itu terlihat dingin, jelek, dan berbahaya. 2. Aturan jika ini, maka itu, atau if then. Ini adalah rencana mental yang super kuat, saudaraku. Kamu harus siapkan aksi otomatis saat godaan nafsu muncul. Contoh, jika saya membuka konten dewasa jam 11 malam, maka saya harus langsung push up 20 kali dan membaca satu halaman buku.
Contoh lagi, jika saya sudah mengeluarkan uang untuk barang-barang yang tidak penting, saya harus puasa melakukan satu hal yang sangat saya sukai. Kuncinya, kamu sudah punya jawaban otomatis sebelum godaan datang, jadi kamu tidak bingung dan tidak mudah terpancing. 3. Bayangkan dirimu di masa depan. Ini membuat hadiah besar terasa nyata. Kebiasaan cuma berpikir sekarang itu kuat karena kamu tidak merasakan seperti apa kebahagiaan 5 tahun ke depan. Saya mau kamu lebih bisa merasakan ini. Jurusnya, tutup matamu. Bayangkan dirimu yang 5 tahun ke depan, bukan cuma sukses, tapi tenang, bertanggung jawab, dan memiliki pasangan yang sepadan. Lihat tangannya, jam tangannya, baju yang kamu kenakan, dan rasakan ketenangan yang kamu miliki karena kamu berkata tidak pada godaan hari ini. Ini adalah cara kamu membuat hadiah masa depan terasa lebih nyata daripada kesenangan sesaat saat ini. Tahap 3. Kunci agar konsisten dan semangat anti nafsu. Saudaraku, kemampuan menahan godaan itu otot, harus dilatih setiap hari. 1. Mulailah dari kemenangan kecil. Jangan langsung berkata, saya tidak akan doom scrolling selama setahun. Itu tidak mungkin. Mulailah dari yang kecil. Saya tidak akan membuka ponsel 30 menit setelah bangun tidur. Atau, saya hanya boleh bermain game jika sudah menyelesaikan satu pekerjaan. Setiap kali kamu berhasil, berikan hadiah kecil yang sehat. Misalnya, menikmati kopi khas Toraja yang nikmat. Atau jalan-jalan santai di taman kota. Ini melatih otot disiplinmu. 2. Semangat final untuk mengganti cara berpikir otakmu. Saya mau kamu tanamkan semangat ini di otakmu. Saya tidak panik, saya tidak cemas. Kesenangan instan itu jebakan saudaraku. Saya adalah master yang berinvestasi pada ketenangan, nilai diri, dan kebahagiaan jangka panjang. Kamu adalah pria yang kuat imannya, bertanggung jawab aksinya, dan punya tujuan hidup. Jangan biarkan keinginan sesaat membuatmu jadi pria yang sama dengan pria lain. Kamu itu berbeda, saudaraku. Kamu adalah pria sejati yang mengejar 2 hadiah besar di masa depan. Dunia gemerlip malam di pusat hiburan seperti kemang atau seminyak itu memikat karena terlihat bebas. Lampu-lampu yang berbinar, musik yang membuatmu lupa waktu, dan orang-orang yang berpura-pura bahagia. Tapi semua itu cuma topeng. Begitu lampu padam dan musik berhenti, yang tersisa hanyalah sepi dan penyesalan. Kamu mungkin merasa hidup di puncak saat semua mata tertuju padamu. Tapi begitu pagi datang, yang tersisa hanyalah bayangan dirimu sendiri, kosong dan lelah. Sementara itu, pria yang hidupnya tidak glamor, yang setiap hari bangun pagi, bekerja keras, dan berjuang melawan hawa nafsu, mungkin terlihat biasa saja di mata dunia. Tapi justru mereka yang pelan-pelan membangun pondasi hidup yang kokoh. Disiplin itu tidak keren di awal, saudaraku, tapi hasilnya membuatmu dihormati seumur hidup. Karena kedisiplinan adalah bentuk cinta terhadap masa depan dirimu sendiri. Jadi jangan tergoda, saudaraku. Dunia gemerlip itu cepat layu, tapi ketenangan batin dari hidup yang tertata akan bertahan selamanya. Biar dunia sibuk mengejar sorotan, kamu fokus mengejar versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena ujungnya bukan siapa yang paling bahagia malam ini yang menang, tapi siapa yang masih berdiri tegak besok pagi dengan kepala tegak dan hati bersih. Kamu sadar tidak? Dunia sekarang ini seperti taman hiburan yang tidak pernah tutup, mirip Dufan di Ancol. Segalanya dibuat agar kamu nikmati sekarang, tapi tidak memikirkan besok. Dari menelusuri TikTok sampai tengah malam menonton hal-hal yang kamu tahu salah, hingga mengejar validasi dari orang yang bahkan tidak mengenalmu. Kesenangan sesaat itu manis, saudaraku, seperti gula di kopi pahit, menyenangkan di awal tapi membuatmu ketagihan dan pelan-pelan merusak dari dalam. Dan parahnya, kamu tidak sadar kapan kamu mulai kehilangan kendali. Jadi mulai sekarang ulangi ini setiap hari agar otakmu ingat siapa dirimu. Saya lebih kuat dari godaan kesenangan sesaat. Ketenangan jangka panjang lebih berharga dari kenikmatan sesaat. Saya tidak butuh pelarian, saya butuh arah.
Tubuh saya, pikiran saya, dan waktu saya terlalu berharga untuk disia-siakan. Setiap kali saya menolak godaan, saya semakin dekat ke versi terbaik diri saya. Kamu tidak harus sempurna, saudaraku. Kamu cuma perlu sadar dan memilih sekali lagi. Setiap kali kamu tergoda untuk mengulang kebiasaan lama, ingat, itu cuma ilusi singkat yang menyamar jadi kenyamanan. Saudaraku, kamu tidak sendirian di jalan ini. Semua pria hebat pernah jatuh di titik yang sama, merasa gagal, merasa kotor, merasa tidak pantas. Tapi yang membedakan mereka dari yang lain adalah mereka tidak berhenti di situ. Mereka bangkit sedikit demi sedikit, meski gemetar, meski malu, meski sendiri. Dan kamu juga bisa. Luka-lukamu bukan akhir, tapi bukti kalau kamu masih punya hati yang hidup, yang ingin jadi lebih baik. Pelan saja, tapi jangan mundur, karena setiap langkah kecilmu sekarang itu doa dalam bentuk tindakan. Dan kalau kamu merasa sudah terlalu dalam, sudah capek hidup dalam siklus menyesal, tobat, jatuh lagi, saya sarankan kamu ikut program Sembuh Total Pria Sejati. Ini bukan untuk pria lemah, tapi untuk pria yang berani mengaku kalau dia butuh berubah. Di sana kamu bakal dibimbing untuk keluar dari kecanduan kesenangan semu itu, dopamin dari media sosial, pornografi, alkohol, atau hal-hal yang kamu tahu merusak diri. Bukan cuma teori, tapi panduan nyata untuk membuat otakmu rewire agar kamu bisa merasakan nikmatnya hidup tanpa dikontrol hawa nafsu. Kalau kamu sudah muak, merasa kosong setiap malam, udah ingin benar-benar hidup lagi, kamu bisa bergabung programnya di tautan komentar, video, atau deskripsi. Ingat saudaraku, kesenangan sesaat itu seperti percikan api yang terang tapi cepat padam. Tapi kalau kamu sabar membangun api kecil dalam dirimu, itu bisa jadi cahaya yang menemanimu seumur hidup. Saya percaya kamu bukan budak nafsu. Kamu adalah pria yang lagi belajar untuk menguasai diri. Dan itu jauh lebih jantan daripada sekedar mengikuti impuls. Langkah kecilmu hari ini bisa jadi awal dari versi dirimu yang lebih bebas, tenang, dan berharga. Satu kata untukmu, teruslah berjalan. Kamu bisa sembuh, kamu bisa menang. Salam pria sejati, semangat saudaraku.